Panas coy, kebakaran di sini. Karena fans Frieren barusan ngamuk dan koar-koar di internet karena anime of the year versi Crunchyroll dimenangkan oleh Solo Leveling. Nah, permasalahannya di sini, apakah Solo Leveling ini sehina itu untuk anime of the year? Ya loh, kembali bersama aku di channel Melius Production, dan ya ini lagi hot-hot banget ya guys ya. Yaitu anime of the year versi Crunchyroll dimenangkan oleh Solo Leveling. Dan tentunya fans Frieren gak bisa tinggal diam. Mereka keluar-keluar di internet, mereka gak terima atas kekalahannya, dan ya ini cukup lucu sih. Aura kemenangan Solo Leveling itu kerasa banget itu loh guys. Ya, dan aku juga menunggu saat-saat ini. Enggak, bercanda. Ya, aku sendiri adalah fans anime yang netral ya. Aku gak ngomong anime Frieren ataupun Solo Leveling ini masterpiece. Aku sama-sama ngomong dua anime ini bagus doang karena ada kekurangannya sendiri-sendiri. Tapi gak bisa dipungkiri guys, kalau sebenarnya Solo Leveling itu gak sehina itu untuk anime of the year versi Crunchyroll. Ya, mungkin at least untuk versi Crunchyroll ya. Kalau mungkin di platform lain udah beda lagi hasilnya. Kenapa aku berani ngomong gitu? Ya, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu, ini semuanya pure asumsi dan ya sedikit hasil analisa aku berdasarkan aku nonton anime dari season ke season. Jadi aku juga mantengin perkembangan dunia peranimaan itu kayak gimana sekarang. Ya, mungkin ada sedikit anomali di sini. Ya, intinya aku ngomong gini sih supaya aku nggak digoreng aja ya. Nah, karena ketika aku ngutarain pendapatku kenapa Solo Leveling ini masih pantas menang, aku dirujak habis-habisan coy di FB orang coy. Seriusan, melihat sisi sebenarnya dari fandom Frieren itu gila, menakutkan sekali coy. Mereka itu udah membela animenya itu udah kayak bela agama dan negara coy. Menganggap animenya sendiri adalah Tuhan dari segala anime. Menganggap bahwa semua pendapat orang ataupun semua pendapat wibu di dunia ini harus sama dengan fandom Frieren. Well, ini at least aku nggak tahu ini cuma dari oknum atau enggak, tapi yang jelas mereka semua terlahir dari fandom Frieren ini. Jadi yang mau nggak mau sebenarnya fandom Frieren sendiri yang cukup disalahkan di sini. Ya, no offense ya, tapi inilah kenyataannya coy. Ya, kita langsung aja, gak usah banyak cincong ya coy ya. Kenapa Solo Leveling itu menurutku lebih pantas mendapatkan AOTY versi Crunchyroll daripada Frieren ini? Yang jelas dan terutama di sini adalah terletak di jangkauannya, lebih tepatnya jangkauan audiensnya. Ya, kita di sini nggak usah mempedulikan faktor-faktor eksternalnya ya, kayak misalnya rule penilaiannya gimana, terus jumlah fandomnya gimana. Karena kalau kita bahas ini terus-menerus gak bakalan selesai coy. Pasti salah satu dari kalian itu pasti pengen ada yang menang. Ya, jadi kita singkirin ini dulu, anggap aja ini adalah sebuah kenyataan yang nggak bisa kita ubah dan kita harus terima dengan lapang dada. Ya, balik lagi ke jangkauan audiens. Di sini sebenarnya aku melihat Solo Leveling dan Frieren itu memiliki perbedaan dalam jumlah jangkauan audiens. Kita lihat dulu dari sisi Frieren yang hadir sebagai anime fantasi, drama, dan sedikit bumbu slice of life. Padahal sebenarnya nih anime nggak ada slice of life-nya ya. Nah, beberapa orang dari fandom Frieren ini mungkin dari manganya sendiri sudah ngomong duluan sebelum animenya tayang kalau Frieren ini bakalan menjadi anime yang masterpiece. Nggak ada gantinya, nggak ada duanya. Dan lantas ketika aku mendengar itu, kayak aku mikir, hah? Beneran masterpiece ta? Ya, jadinya aku memutuskan untuk menonton anime ini sendiri. Dan sesuai reviewku sebelumnya, nih anime cuma sebatas bagus menurutku. At least menurutku, mungkin ada kalian yang sependapat ya. Tapi aku ngomong ini tuh atas dasar makna yang didapat dari anime ini yang bisa dibilang cukup tersirat. Meskipun vibe dari anime ini sendiri itu ringan dan heartwarming ya. Jujur aku ketika nonton anime ini tuh enjoy banget. Tapi ketika aku memahami anime ini sebagai sebuah masterpiece, cukup susah coy. Karena beberapa makna yang ada di setiap momen anime ini itu bener-bener tersirat. Jadi aku harus beberapa kali repeat suatu scene gitu untuk mendapatkan maknanya gitu loh. Jujur aku sendiri itu adalah orang yang nggak suka ketika menganggap suatu series itu berlebihan ataupun masterpiece tanpa aku paham satupun. Nah, inilah mungkin yang membuat orang-orang khususnya wibu yang baru nonton anime bakalan mikir, nih anime rasanya nggak ada apa-apanya deh, nggak ada masterpiece-nya deh. Nah, mungkin karena hal inilah yang membuat wibu-wibu baru itu banyak ngedrop anime Frieren ini entah dari awal-awal ataupun di pertengahan mungkin. Karena ya sesusah itu maknanya dicerna oleh
beberapa wibu baru. Nah, di sisi lain kita akan melihat Solo Leveling yang hadir sebagai anime dengan konsep shonen yang kata orang mid, tapi sebenarnya nih gak mid-mid amat. Konsepnya sendiri shonen tapi one man standing. Kapan lagi kalian dapat anime kayak gitu di tahun 2024 waktu itu? Seingatku ya nih ya, anime yang one man standing itu terakhir aku nonton cuma Initial D yang beneran cuma ngandelin pengalaman dan kekuatannya sendiri dan developmentnya sendiri tanpa ngandelin nakama power dan plot armor dan sejenisnya. Ya kalau misalnya kalian ada yang tahu anime shonen one man standing yang lain gitu sebelum Solo Leveling ini, silahkan coy-coy di kolom komentar ya. Ya aku bisa salah sih, maklum aku manusia. Di samping Sung Jinwoo yang miwing hackmaxing ini yang berhasil bikin wibu cewek leleh dan berhasil bikin wibu cowok ini mimpi basah, anime ini sendiri memiliki cerita yang mudah dicerna, gak cuma sekedar membawakan vibe yang ringan. Ya mungkin karena nih anime terlalu combat fokus ya, dan diiringi dengan animasi dan musiknya itu yang beneran di high production level banget gitu loh. Nah inilah yang membuat orang-orang khususnya wibu baru lebih demen nonton Solo Leveling daripada Frieren yang kata orang masterpiece tapi bagi mereka sendiri biasa aja atau mungkin cuma sekedar bagus. Nah kalau kalian tanya kepada aku sendiri, loh bang, lu ngomong gitu itu atas dasar apa sih bang? Surveinya apa sih bang? Oke, kalau kalian minta survei itu, ya kita ambil contoh aja di anime 2024, dimana ini adalah list anime isekai yang udah rilis di tahun 2024. Kalian bisa lihat persamaannya apa? Ya, template. Kita lihat nih anime satu, yaitu Sokushi-Cheat, yang MC-nya itu dapat skill instant death. Ya, mestinya kalian inget lah ya. Kalian lihat nih ya sinopsisnya. Yogita Kato gak dapat berkat, dibuang oleh Shion. Berasa gak berguna, ternyata dia dapat kekuatan yang OP yang akhirnya bisa bunuh naga. Nah, kita lihat lagi anime isekai yang setipe, yaitu Failure Frame. Ya, atau failure yang beneran failure ya di waktu itu. Touka Mimori dapat kekuatan yang bisa inflict negatif status, tapi dikira gak guna, akhirnya dibuang ke Underworld dan dia ingin balas dendam. Ternyata skillnya OP maksimal. Yah, beneran coy, fakta itu coy, itu udah fakta di lapangan. Template loh itu guys. Dua anime setipe bisa rilis dalam satu musim dan peminatnya oleh wibu baru juga cukup banyak. Ya sebenarnya hampir semua anime isekai 2024 ini konsepnya recycle semua. Ya aku gak bakalan ngomong semua. Ya contohnya aja anime Chiyuma Hono, Machi Agata, Sukai Kata ini ya guys. Nah kalau kalian heran kenapa anime dengan konsep yang recycle ini bisa banyak, jawabannya sih cuma satu ya. Karena anime konsep recycle ini memiliki cerita yang cenderung ringan tapi seru. Jadi sehingga banyak wibu baru ataupun wibu yang baru-baru nonton anime itu lebih demen ketika nonton anime ini. Bayanginlah wibu-wibu baru ini membayangkan dirinya itu sebagai MC di dunia tersebut, melakukan balas dendam terus dapat harem banyak. Gila beneran, rasanya puas banget ya. Nah dalam kasus AOTY ini sama juga sebenarnya, dimana anime yang mudah dicerna, nggak cuma modal ringan, dan selagi bagus di semua sektor, visual, animasi, directing, scene, musik, opening, ending, itu bakalan lebih dilirik oleh dunia daripada anime yang cuma masterpiece di kalangan kalian doang. Dan pada akhirnya anime yang sekelas Frieren ini yang kata fandomnya masterpiece itu cuma bisa jadi personal preference doang ataupun personal favorite bagi kalangan mereka doang, terlepas dari banyak sedikitnya orang dari fandom tersebut yang ngomong anime ini tuh masterpiece. Ya kira-kira gitu aja sih pembahasannya. Oh ya, satu lagi, ngomongin soal masterpiece, ini aku tekanin, hati-hati kalian coy. Karena kata masterpiece untuk sebuah series ini sebenarnya adalah hal yang terlalu subjektif ya. Jadi hati-hati sekali lagi. Yang sebenarnya aku takutin adalah kalian yang koar-koar yang mungkin nontonin video ini yang lagi koar-koar di internet karena anime Frieren gagal mendapatkan anime of the year versi Crunchyroll, itu sebenarnya cuma ikut-ikutan kreator panutan kalian yang ngomongin anime ini tuh masterpiece tanpa kalian memahami anime Frieren ini sebagai sebuah masterpiece. Jadi istilahnya kalian itu cuma FOMO doang terus ikut-ikutan ngomongin wah ini masterpiece, wah bener kata nih reviewer nih anime masterpiece, tanpa kalian paham satupun apa yang terjadi di anime ini sendiri. Sebenarnya di sini nggak mau berburuk sangka, tapi ketika kalian selesai nonton video ini sampai sini, aku harap kalian refleksi
terutama bagi kalian yang koar-koar dan ya ngerosting fandom lain. Aku harap kalian refleksi dan ngaca, apakah selama ini kalian ngomongin Frieren itu anime masterpiece cuma gegara omongan kreator lain, atau beneran pure dari isi hati kalian? Aku sendiri sebenarnya tidak pengen kalian mempercayai kreator-kreator yang ngomongin masterpiece ataupun suatu anime itu jelek ya. Aku pun juga termasuk. Jadi aku harap termasuk aku, kalian gak telan mentah-mentah kata review dari kreator anime lain. Ya lebih baik kalian punya penilaian sendiri, atau misalnya kalau memang kalian memang sependapat ya itu bagus, tapi lebih baik kalau misalnya kalian itu benar-benar punya pendapat sendiri, gak cuma ikut-ikutan, jadi kalian itu bisa diskusi gitu loh guys. Karena sejatinya menurutku lo ya, anime reviewer itu hakikatnya cuma nge-review yang baik apa, yang buruk apa, apakah nih anime recommended, gitu aja sih sebenarnya. Kita nggak ada wewenang untuk mengatakan sebuah series itu masterpiece, karena sekali lagi setiap series pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Ya, dapat sesuatu silahkan coy-coy di kolom komentar, atau mungkin kalian beda pendapat dengan aku sendiri, silahkan coy-coy di kolom komentar, bebas coy. Yang penting stay netral, gak usah hujat fandom sana sini ya, jadi tetap kondusif. Ya gitu aja sih video dari aku hari ini. Ya semoga bagi kalian yang masih koar-koar bisa sedikit mereda ya api amarahnya ya. Toh kalian juga sudah menang beberapa di platform lain kayak Anime Trends, atau mungkin ada yang ngomong Tokyo Festival, ya itu yang menang Frieren coy. Dan mungkin beberapa platform lain yang ngadain Anime of the Year. Ya segitu aja video hari ini. Di sini Milius Production. See you again in next video and stay healthy. Bye. Bela anime udah kayak bela negara sama bela agama. Aduh, udah kayak Hoyosil aja ya guys mereka ini ya. もし私がこの勝負に勝ったら鹿せんべいいっぱいください。もうなら行けよ。